Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nurul Yakin, NPM 1001021021822, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Oke. Pertama, hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak yang satu dengan yang lainnya, berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Nah, jadi hukum konsumen itu merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah yang terjadi antar berbagai pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Oke, yang selanjutnya, nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank dalam hal keuangan, orang yang menjadi tanggungan asuransi. Perbandingan setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari bank manapun ia melakukan transaksi. Kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena nasabah atau konsumen merupakan target utama suatu perusahaan atau badan usaha perbankan. Nah, di sini tuh jadi bank harus dapat membuat nasabahnya merasa aman dan yakin untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Agar nasabahnya yakin untuk melakukan transaksi di bank, maka pihak perbankan itu harus memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut itu yang diberlakukan untuk nasabahnya, yang mana hal tersebut dilakukan supaya masyarakat lebih berani dan percaya lagi untuk melakukan transaksi pada bank. Oke, selanjutnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran. BPRS ini sama seperti bank umum syariah yang lainnya, yang memiliki produk-produk dan jasa keuangan seperti tabungan, deposito, jasa pembiayaan, yang semua itu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Oke, selanjutnya, bentuk badan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS juga adalah perseroan terbatas sebelumnya. Berdasarkan aturan Bank Indonesia, bahwa bentuk badan hukum suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dapat berupa, yang pertama, perseroan terbatas, kedua, koperasi, dan yang ketiga, perusahaan daerah. Jadi, bentuk badan hukum BPRS juga perseroan terbatas atau PT, sama seperti bentuk badan hukum bank umum, baik konvensional maupun syariah. Dan sesuai dengan aturan Bank Indonesia, maka bentuk badan hukum BPRS dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Oke, selanjutnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS menganut sistem perlindungan hukum konsumen sebagai nasabah seperti bank umum yang bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1959 tentang perlindungan konsumen. Jadi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS menganut sistem perlindungan hukum konsumen sebagai nasabah, yaitu sama seperti bank umum, yaitu bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oke, selanjutnya, pengaturan mengenai azas-azas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen.
dirumuskan dalam pasal yang berbunyi, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Apabila mencermati azas-azas tersebut tanpa melihat memori penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1999, dirasakan tidak lengkap. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut. Pertama ada azas manfaat. Azas manfaat itu dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, azas keadilan. Nah, azas keadilan ini dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Oke, yang ketiga, azas keseimbangan. Azas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat ada azas keamanan dan keselamatan konsumen. Nah, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. Lalu yang kelima ada asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara pun menjamin kepastian hukum. Oke. Selanjutnya, terdapat hak dan kewajiban konsumen sebagai nasabah bank yang menjadi acuan perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Itu maksudnya itu nasabah Bank BPRS itu mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Dan yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa yang digunakan. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya unsur diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila terdapat barang atau jasa yang diterimanya itu tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, lanjut. Sistem perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS itu sangat membantu dan memberikan efek yang positif terhadap nasabahnya,
sehingga nasabah lebih percaya dan yakin memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS untuk keperluan bertransaksi dan berinvestasi. Jadi, sistem perlindungan hukum terhadap nasabah BPRS ini sangat membantu serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabahnya, karena mereka merasa bahwa hak-hak mereka itu telah dihormati dan diperjuangkan oleh pihak bank. Dalam setiap melakukan transaksinya, pihak bank akan memberikan arahan dan penyuluhan kepada nasabahnya itu mengenai barang dan jasa yang akan digunakan oleh nasabah tersebut, serta memberitahu juga seperti apa sih bahaya dan resiko-resikonya dari barang dan jasa yang ingin digunakan sama nasabah tersebut. Jadi si nasabah tersebut itu bisa mempertimbangkan kembali keputusannya dalam memilih barang atau jasa tersebut, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan materi ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk penonton semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.